Wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sayang namanya? Aisyah, Masya Allah. Aisyah umurnya berapa tahun? 4 tahun. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh, 3 tahun. Iya, 3 tahun. Oh, Masya Allah. Aisyah pinter ya. Aisyah dari kota mana? Dari Jakarta, Masya Allah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Rumi. Baik, nah sekarang Aisyah sama kakaknya siapa namanya kakaknya? Al-Fayyad, Masya Allah. Kak Vicky minta mikrofonnya dinonaktifkan dulu ya. Kita mau mulai. Iya. Nah. Baik, kita mulai adik-adik ya. Ini Kak Vicky sudah merekam nih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini kita ketemu lagi. Dan ya Kak Vicky mohon maaf ya, pekan lalu qadarullah Kak Vicky nggak bisa isi kajian karena Kak Vicky harus antar putri Kak Vicky kembali lagi ke ma'had ya. Taib. Adik-adik, sebagaimana yang sudah Kak Vicky informasikan di grup bahwa tema kali ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kalian sudah bisa lihat ya di layar yang sedang Kak Vicky bagikan di Google Meet ya. Naam. Adik-adik rahimakumullah, di sini ada adab belajar ya. Pertama adik-adik, adab belajar itu kita belajar ikhlas karena Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita belajar, kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena terpaksa disuruh oleh Umi atau Abi, terpaksa disuruh oleh ayah atau bunda. Dan kita mengharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan atau menempuh suatu cara dalam rangka dia menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan dia menuju surga. Masya Allah ya. Tapi catatannya apa? Harus ikhlas karena Allah ya. Lalu yang kedua, adik-adik rahimakumullah, adab belajarnya patuh sama guru. Nah, karena gurunya sekarang Kak Vicky, kalian harus patuh sama Kak Vicky. Contohnya nih, kayak tadi Aisyah sama Al-Fayyad. Mikrofonnya nyala, terus Kak Vicky suruh matiin. Nah, mereka nurut. Itu namanya patuh kepada perintah guru. Misalkan nanti ada lagi kajian berlangsung, Kak Vicky lagi menyampaikan pelajaran. Tiba-tiba seperti pekan yang lalu tuh pada mainin stiker di Google Meet. Terus Kak Vicky suruh berhenti. Terus kalian berhenti, itu namanya bagus, patuh kepada perintah guru. Karena adik-adik rahimakumullah, kalau misalkan kita patuh sama guru kita, dan guru kita itu termasuk orang-orang yang menyeru, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, bukan kepada keburukan, nanti ilmunya jadi berkah. Lalu yang ketiga, adik-adik belajar dengan tenang. Nggak boleh tuh belajar sambil bawa gadget,
keluar rumah sambil main. Bahaya tuh adik-adik tuh, ya. Karena handphone sekarang itu udah seperti barang berharga. Kalau kalian keluar lari-lari sambil bawa handphone, nanti dicuri orang, wah bahaya ya. Lalu yang keempat, mencatat dan menghafal pelajaran yang diberikan. Ya adik-adik ya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikatlah ilmu dengan mencatat. Ikatnya gimana Kak Vicky? Kan bukannya ikat itu pakai tali. Bukan begitu maksudnya adik-adik. Jadi agar ilmu yang sudah kita pelajari tidak mudah lupa, kita catat dan kita hafalkan ya. Biar ilmunya tetap bisa kita ingat. Karena kata para ulama, ilmu itu adalah apa yang bisa kita hafal, bukan yang ada di catatan. Lalu yang kelima adik-adik, berkata yang baik atau diam. Jadi kalau misalkan kalian tidak ada keperluan selama belajar, kalian lebih baik diam dan menyimak pelajaran yang Kak Vicky berikan gitu ya. Nah adik-adik rahimakumullah, setelah kemarin pada kajian yang pertama di kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh seorang wanita yang bernama Halimah. Dibawa oleh Halimah. Kenapa Kak Vicky kok Rasulullah atau Nabi Muhammad kecil dibawa sama Halimah? Ada yang tahu nggak adik-adik? Kenapa Rasulullah ketika masih bayi dibawa sama Halimah? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Siapa yang bisa jawab? Masya Allah, siapa yang menjawab ini? Nadif. Nadif. Apa Nadif tadi jawabannya? Susui. Oh, disusui. Betul sekali Nadif. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi adik-adik rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil yang masih bayi dibawa sama Halimah As-Sa'diyah ke kampung halamannya di Bani Sa'ad itu untuk disusui, untuk dibesarkan, untuk dijauhkan dari kota Mekah. Ya, kenapa Kak Vicky? Kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih bayi dipindahkan dari kota Mekah ke desa yang namanya Bani Sa'ad? Nah, nanti ada jawabannya adik-adik rahimakumullah. Nah, sekarang nih kita lanjutkan ceritanya ya. Saat usia Nabi berusia 2 tahun. Adik-adik rahimakumullah, ketika usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 2 tahun, maka sudah waktunya Nabi Muhammad kecil kembali kepada ibunya. Kenapa begitu Kak Vicky? Kok batasnya cuma 2 tahun? Adik-adik rahimakumullah, di dalam agama Islam dan di dalam ilmu kesehatan juga ya, para ulama, para dokter itu mengatakan bahwa batas usia bayi disusui itu maksimal sampai usia 2 tahun. Maka kalau usianya sudah genap 2 tahun, di stop susunya ya, alias dia disapih. Ya, udah nggak mimi susu lagi ya, udah nggak disusuin lagi. Nah, karena sudah 2 tahun dan sudah tidak disusui, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus dikembalikan ke ibunya di Mekah. Tetapi adik-adik rahimakumullah, Halimah keberatan jika Nabi Muhammad kecil harus kembali ke ibunya. Karena dengan sebab kehadiran Nabi Muhammad kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang sangat banyak kepada keluarga Halimah. Ya, kalian masih ingat nggak pada pertemuan yang lalu, ketika Halimah datang ke Mekah, Halimah itu naik keledai yang sudah lemah,
Lalu apalagi nak bawa unta yang sudah tua, yang jalannya tuh utul, utul, jalannya pelan sekali. Bahkan unta dan untanya adik-adik itu tidak bisa menghasilkan susu. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil dibawa pulang sama Halimah ke kampungnya, tiba-tiba keledai dan untanya menjadi cepat jalannya adik-adik. Jadi ngebut, terus air susunya jadi penuh dan hidup mereka penuh dengan kecukupan dan juga keberkahan. Nah, adik-adik rahimakumullah, ini adalah gambar dari ilustrasi Halimah. Ya, Halimah menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berpikir, ya, aduh, bagaimana ya? Apakah aku mengembalikan Muhammad kecil ini ke ibunya? Aku sangat sayang kepadanya karena Muhammad kecil banyak membawa keberkahan untuk keluargaku. Ya, unta-untanya di kampung Halimah jadi sehat, jadi gemuk, begitu juga adik-adik dengan kambing-kambingnya. Ya, begitu. Nah, akhirnya adik-adik karena ini adalah sebuah amanah. Amanah itu kan harus ditunaikan, ya. Kata Allah, wa addul amanah, dan tunaikanlah amanah. Ya, jalankanlah amanah tersebut dengan baik. Maka Halimah pun ya dengan terpaksa pergi ke kota Mekah untuk bertemu dengan ibundanya Nabi Muhammad kecil. Ya, ada yang tahu nggak siapa nama ibunya Nabi Muhammad? Siapa? Halimah Aminah ya, Masya Allah. Ya, Aminah ya. Maka adik-adik rahimakumullah, setelah Halimah sampai di rumahnya ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Halimah pun berkata, wahai Aminah, bagaimana menurutmu jika Muhammad tinggal bersama kami hingga dia cukup kuat untuk tinggal di Mekah? Aku khawatir jika dia tinggal di Mekah sedangkan dia masih kecil, maka dia bisa terkena penyakit. Ya, begitu adik-adik. Jadi Halimah ini karena sayang sama Rasulullah, sayang sama Nabi Muhammad kecil, karena Nabi Muhammad kecil banyak membawa keberkahan untuk keluarganya, dia merayu ibunya Rasulullah agar apa? Agar Nabi Muhammad boleh ikut lagi untuk tinggal bersama siapa? Untuk tinggal bersama Halimah dan keluarganya. Maka adik-adik rahimakumullah, Aminah pun mengizinkan Nabi Muhammad kecil kembali ikut ke kampung Bani Sa'ad dan tinggal lagi bersama keluarga Halimah. Masya Allah adik-adik rahimakumullah, ketika mendapat kabar ini atau ketika mendapat izin ini dari ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Halimah sangat senang sekali. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, tadi Kak Vicky singgung, kenapa sih bayi-bayi atau balita-balita yang lahir di kota Mekah itu dibawa pindah ke kampung-kampung adik-adik? Karena adik-adik rahimakumullah, kota Mekah di saat itu memang banyak sekali penyakitnya. Kenapa? Karena kota Mekah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pusat bertemunya para pengunjung dari berbagai negeri yang ingin menunaikan ibadah haji. Loh, Kak Vicky, bukannya kalau ibadah haji itu dilakukan sama orang-orang Islam saja ya? Jadi adik-adik rahimakumullah, kalau kalian masih ingat kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail,
bahwa orang-orang Arab itu secara umum mereka mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi sayangnya adik-adik rahimakumullah, mereka itu dalam beribadah kepada Allah melakukan kesyirikan, seperti mereka menyembah berhala, menyembah patung, ya. Bahkan mereka itu dikisahkan adik-adik ya, ada yang buat berhala dari tepung. Jadi mereka itu ketika mau safar, mau keluar kota, adik-adik dari kota Mekah misalkan mau ke Palestina, mau berdagang ke daerah Syam, mereka bawa berhala dibuat dari tepung adik-adik, ya. Jadi berhala atau Tuhan mereka buat sendiri, mereka racik sendiri dengan tepung. Lalu ketika sudah berbentuk, mereka berdoa sama tepung tersebut. Lucu nggak adik-adik? Ada orang buat Tuhan dengan tangannya dia, dengan tepung, lalu disembah. Gimana tuh adik-adik rahimakumullah? Dan yang lebih lucunya lagi adik-adik, kata para ulama mengisahkan, ya, ketika mereka kehabisan bekal, makanannya habis, kurmanya habis, daging-dagingannya habis, tinggallah sisa Tuhan mereka yang terbuat dari tepung. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Dimakan sama mereka. Wah, ada manusia, ada makhluk memakan Tuhannya. Kan lucu banget tuh ya adik-adik ya. Coba adik-adik pikir deh baik-baik, ya. Kira-kira benar apa salah itu? Salah kan ya? Jadi Kak Vicky ulangi lagi nih. Mereka safar, pergi jauh kan, nggak ada pesawat kan, nggak ada helikopter, nggak ada mobil, nggak ada bis, ya nggak ada kereta, adanya unta atau keledai atau kuda. Mereka safar jauh adik-adik, mereka bawa bekal. Terus biar mereka nggak berat bawaannya, mereka buat berhala, buat Tuhan dari tepung dengan tangan mereka. Terus mereka pergi kehabisan bekal, Tuhannya dimakan. Subhanallah. Itulah adik-adik. Nih Kak Vicky mau pesan sama kalian, tolong diingat kata-kata Kak Vicky. Jika akidah, ya, jika akidah seorang telah rusak, maka akalnya pun akan rusak. Tuh adik-adik, ya, coba diikuti. Jika akidah seseorang telah rusak, maka akalnya pun akan rusak. Contohnya tadi tuh, buat Tuhan sendiri pakai tepung, terus lapar, kehabisan bekal, Tuhannya dimakan. Emang dia nggak takut nanti Tuhannya pas dimakan, kok kamu makan aku Tuhan kamu loh. Aneh ya adik-adik ya. Nah gitu adik-adik. Jadi ya, ketika mereka berkumpul di kota Mekah untuk melaksanakan haji, mereka itu suka bawa virus, suka bawa bakteri, bawa penyakit, akhirnya bisa membahayakan anak-anak kecil atau balita-balita. Sehingga orang-orang asli Mekah itu punya kebiasaan kalau dedek bayinya lahir itu dibawa ke perkampungan biar tumbuh dengan sehat. Gitu adik-adik rahimakumullah ya. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Vicky muliakan dan Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang saat usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 4 tahun. Ya, berusia 4 tahun. Ketika Nabi Muhammad kecil tinggal di Bani Sa'ad, beliau sallallahu alaihi wasallam
mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan adik-adik. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menceritakan peristiwa tersebut. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi maksudnya ini ketika beliau udah dewasa, udah diangkat jadi nabi, beliau bercerita adik-adik ya kepada para sahabat. Pengasuhku berasal dari Bani Sa'ad. Suatu hari aku pergi bersama putranya Halimah dengan membawa kambing-kambing kecil milik mereka. Jadi adik-adik, Halimah As-Sa'diyah, ibu susuannya Rasulullah, itu punya anak laki-laki juga. Dan ini adalah namanya saudara sepersusuan. Ya, saudara sepersusuan. Namun kami lupa membawa bekal makanan. Lantas aku berkata kepada saudara sesusuanku, "Wahai saudaraku, pulanglah untuk mengambil bekal makanan dari ibu kita." Karena adik-adik, zaman dulu kalau misalkan orang-orang Arab, orang-orang pedesaan di Arab mau mengembala kambing, mengembala unta, jaraknya jauh adik-adik, berkilo-kilometer. Karena mereka itu kan tinggal di daerah padang pasir. Jadi mereka harus mencari tempat-tempat yang tumbuh rerumputan, dan itu sangat jauh. Kalau misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara sepersusuannya nggak sampai, maksudnya sampai kelaparan karena nggak bawa bekal, berbahaya adik-adik. Ya. Lalu kata Rasulullah, saudaraku pun segera pulang. Dan aku, kata Rasulullah, tetap tinggal untuk menjaga kambing-kambing. Kemudian datanglah 2 orang malaikat, dan salah satu di antara mereka berkata, "Ahwa, kata dia, "apakah ini orangnya? Apakah ini anaknya?" Rasulullah masih umur 4 tahun. Ada yang mengatakan 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun, kata para ulama. Intinya masih kecil adik-adik. Ya. Lalu temannya menjawab, "Iya, dialah orangnya, ini anaknya." Kemudian kata Rasulullah, mereka berdua mendekatiku. Bayangin adik-adik, kalian masih kecil, sendirian, di padang pasir, tiba-tiba ada makhluk yang belum pernah kalian lihat mendekati kalian. Gimana tuh? Kak Fikih, kalau aku jadi Nabi Muhammad, aku udah teriak, aku udah lari terbirit-birit. Wah, gitu. Tapi adik-adik, Rasulullah Allah berikan ketenangan, padahal masih kecil. Bahkan Rasulullah melihat fisik 2 malaikat tersebut, sehingga Rasulullah bisa menceritakan kisah beliau ini dengan sangat detil. Kemudian adik-adik, setelah Rasulullah didekati oleh 2 malaikat tersebut, kata Rasulullah, mereka membaringkan aku. Lalu dadaku atau perutku dibelah oleh mereka, dioperasi adik-adik. Ya. Kemudian mereka mengeluarkan jantungku dan membuang 2 gumpalan hitam dari hatiku. Jadi adik-adik, kata para ulama, di setiap hati manusia yang biasa, bukan para nabi dan rasul, itu ada namanya di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, ada ron. Apa tuh Kak Fikih ron? Jadi ada titik hitam, ada gumpalan hitam.
Nah, adik-adik, gumpalan itu dikeluarkan, diambil dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Rasulullah, salah satu dari mereka berkata, ambilkan aku air salju atau air es. Lalu kata Rasulullah, mereka membasuh dadaku dengan air tersebut. Kemudian salah satu dari mereka berkata lagi, bawakan aku air embun. Dan kata Rasulullah, mereka mencuci hatiku dengan air embun tersebut. Lalu ada yang berkata, bawakan aku sakinah. Sakinah tuh apa Kak Fikih? Buah ya? Sejenis duren? Bukan adik-adik. Sakinah itu ketenangan, ya. Bawakan aku sakinah, bawakan aku ketenangan. Maksudnya itu sifat tenang. Jadi Rasulullah itu ketika dibawakan sifat tenang, lalu Rasulullah itu punya pribadi yang sangat tenang sekali adik-adik. Ya, nanti Kak Fikih akan ceritakan ketika Rasulullah sudah berdakwah, ya. Kemudian kata Rasulullah, dia meletakkannya di hatiku. Jadi ketenangan tersebut, ya adik-adik, diletakkan di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia berkata, jahitlah dadanya. Jadi setelah dibelek adik-adik, setelah mohon maaf ya bahasanya kurang baik ya. Setelah dadanya Rasulullah dibelah adik-adik, terus dijahit. Subhanallah. Dan adik-adik kata Rasulullah yang terakhir, dia memberikan stempel atau tanda kenabian di hatiku. Nah makanya adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dilihat oleh sahabat Anas bin Malik, di dadanya itu, ya Kak Fikih lupa di sebelah kiri apa di sebelah kanan ya. Ya nanti Kak Fikih cek di kitab Rahiqul Maktum ya. Pokoknya di dadanya lah ya. Itu ada bekas jahitan adik-adik. Bayangkan adik-adik, 1500 tahun yang lalu, ya, belum ada praktek operasi jantung. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kekuasaan Allah, jantungnya bisa diambil, bisa dibersihin, pakai air salju, pakai air embun. Ada hitam-hitamnya yang dikeluarkan, terus diganti dengan ketenangan. Subhanallah adik-adik. Kalau bukan karena kekuasaan Allah, maka itu tidak akan mungkin terjadi. Ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, ya. Lalu selepas itu, Rasulullah masih cerita nih adik-adik ya. Aku pun pulang dan aku menceritakan kejadian itu kepada ibu susuanku Halimah As-Sa'diyah. Kemudian dia pun segera mengantarku kembali ke Mekah. Ya iyalah adik-adik, ya. Ketika Rasulullah sampai pulang ke rumah, Rasulullah cerita, Umi, ya, aku tadi didatengin 2 orang, terus dada aku dibelah, terus jantung aku dikeluarin, terus dicuci, terus dimasukin lagi, terus aku dijahit. Nih ada bekas jahitannya. Pasti orang tua dimanapun itu adik-adik akan ketakutan, akan sedih sekali, ya. Akhirnya adik-adik rahimakumullah, karena Halimah ini ketakutan, khawatir terjadi apa-apa sama Nabi Muhammad, dan khawatir karena Halimah sayang sama Nabi Muhammad kecil, akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun diantar pulang ke Mekah. Sesampainya di kota Mekah adik-adik rahimakumullah, ya, Halimah berkata kepada ibuku Aminah, wahai Aminah, aku telah menunaikan amanahku dan seluruh tanggung jawabku selama 4 tahun ini. Kemudian dia pun menceritakan apa yang terjadi.
Halimah jujur adik-adik, tidak ditutup-tutupin. Diceritain bahwa Rasulullah tadi begini, detil sedetil-detilnya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu kata Rasulullah, ketika ibuku mendengar cerita tersebut, beliau tidak sama sekali khawatir. Beliau tidak sama sekali ketakutan. Justru ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aminah berkata, saat aku, ya, jadi Aminah ini ngomong sama Halimah, wahai Halimah, tenang aja. Saat aku mengandungnya, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir adik-adik, sebuah cahaya keluar dari diriku yang menyinari seluruh istana-istana di Syam. Jadi Aminah itu adik-adik, kata para ulama, ya, ulama-ulama perawi hadis, ya, itu meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW itu pernah bermimpi. Jadi ada sebuah cahaya yang keluar dari rahim beliau, itu dedek bayinya Rasulullah yang masih di dalam perut. Terus cahaya tersebut menyinari istana-istana di daerah Syam. Dan istana-istana di Syam itu sangat-sangat megah dan besar adik-adik, ya. Nah, jadilah seperti itu, ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, ini kisah versi yang lain, ya. Di dalam riwayat Muslim, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Anas bin Malik, beliau bercerita kejadian tersebut dengan versi yang berbeda. Jadi adik-adik, di dalam riwayat Muslim, kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sedang mengembala kambing, tapi Rasulullah itu lagi main. Makanya tuh Kak Vicky lagi buatkan ilustrasi, ada anak-anak lagi main, ya. Walaupun di zaman dulu nggak ada tuh main main tapak gunung. Kalau Kak Vicky zaman Kak Vicky kecil namanya tapak gunung adik-adik, ya. Jadi dilemparin bete ke kotak-kotak tertentu, ya. Soalnya Kak Vicky nggak dapat menemukan gambar ilustrasi yang lain. Mudah-mudahan ini sudah cukup, ya. Jadi Rasulullah lagi main adik-adik. Tiba-tiba Rasulullah lagi asik main, datang dua malaikat dan membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dilihat sama teman-temannya dan dilihat sama saudara sesusuannya. Oleh karena itu adik-adik, ketika saudara sesusuannya melihat Rasulullah digituin, dia langsung lari pulang ketakutan sambil dia teriak, Muhammad telah dibunuh, ya. Muhammad telah dibunuh, sambil teriak adik-adik. Bayangin deh, anak kecil, ya, ketakutan, lari sekencang-kencangnya sambil teriak, Muhammad dibunuh, Muhammad telah dibunuh. Wah, itu kampung Bani Sa'ad gempar adik-adik, ya. Nah, setelah kejadian itu, makanya Halimah, ibunda susuannya Rasulullah, pun mengembalikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Mekah, ya, begitu. Nah, setelah itu adik-adik rahimakumullah, akhirnya Nabi Muhammad kecil kembali pulang dan tinggal di Mekah bersama sang ibunda tercinta Aminah dan sang kakek Abdul Muttalib. Ya, ceritanya sampai di sini dulu ya adik-adik, ya. Soalnya materinya Kak Vicky buat sampai di sini agar tidak terlalu panjang, ya. Bisa jadi kalau misalkan pengajiannya atau kajian online-nya seperti pekan yang lalu hampir 1 jam tuh adik-adik, ya. Ada yang tidur. Nah, adik-adik rahimakumullah, ya, sudah 35 menit berlalu kajian kita. Ada yang mau bertanya adik-adik? Siapa yang ingin bertanya silakan angkat tangan dan sebut namanya.
Ada yang mau bertanya nggak? Aisyah mau nanya. Aisyah mau nanya apa? Atau Al-Fayyad? Atau Aqilah? Aqilah mau nanya apa? Aqilah, kok kamu gemukan? Aqilah banyak makan ya? Enggak. Kelihatan pipinya jadi tembem. Aqilah mau nanya apa, Nak? Aqilah nggak ada suaranya. Kayak Apa yang melakukan metode kalau ada bayi langsung diberikan kepada ibu susu lalu dipindahkan ke kampung yang lain? Kenapa Aqilah? Mohon maaf suaranya kurang jelas. Diulang lagi sayang. Siapa orang yang pertama kali melakukan cara yang kalau yang bayi itu lahir langsung diberikan kepada ibu susu untuk dipindahkan kampung? Masya Allah, pertanyaannya Aqilah, adik-adik. Kak Vicky, siapa sih orang yang pertama kali yang membuat peraturan kalau dedek bayi yang lahir di Mekah itu harus dipindahkan ke kampung-kampung dan disusui oleh wanita-wanita di kampung? Ya, kalau Kak Vicky baca sejarah, adik-adik rahimakumullah ya. Jadi tidak ada ya nama seseorang yang dituliskan oleh para ulama siapa yang pertama kali melakukan hal tersebut. Ya, jadi mungkin saja adik-adik ya, mungkin saja dulu pernah ada wabah ya, pernah ada wabah penyakit, terus mungkin dede-dede bayi di Mekah itu banyak yang sakit, akhirnya meninggal ya. Nah, mungkin ya ada di antara mereka yang punya ide gimana kalau misalkan anak-anak kita ini kita titip-titipin aja ke kampung-kampung biar mereka itu hidup sehat. Nah, terus deh terbawa sampai beberapa generasi berikutnya. Gitu ya Aqilah ya. Jadi Kak Vicky nggak tahu siapa namanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Nadif mau nanya apa, Nadif? Kenapa Nadif suaranya putus-putus? Apakah keburukan selalu menimbulkan tanda hitam di hati? Masya Allah, pertanyaannya berat sekali Nadif. Adik-adik, Nadif bertanya, Kak Vicky, apakah dosa-dosa atau keburukan-keburukan yang kita lakukan itu akan menimbulkan noda hitam di hati kita? Iya, betul adik-adik. Dalilnya itu tadi di surat Al-Mutaffifin. Kalian cari yang depannya gini. Kallabal rona ala qulubihim. Nah, tuh coba deh kamu cari deh ayat berapa tuh. Terus kalian baca artinya. Jadi kata para ulama, adik-adik rahimakumullah, ketika menjelaskan ayat yang tadi Kak Vicky bacakan adalah, jadi kalau setiap muslim, setiap orang yang beriman kepada Allah, mereka berbuat dosa, maka di hatinya tersebut Allah beri tanda warna hitam. Semakin dia banyak berbuat dosa, maka hatinya semakin banyak tanda-tanda hitamnya, sehingga hatinya menjadi hitam adik-adik rahimakumullah. Gitu Nadif ya. Ya, berikutnya Atifah. Atifah mau nanya apa? Ini Kak Vicky sambil minum ya. Bismillah. Kalau hati seseorang sudah ada noda hitamnya bisa dibersihkan nggak? Masya Allah, pertanyaan kamu bagus sekali. Ini murid-murid Kak Vicky pertanyaannya keren-keren. Adik-adik ya, Atifah bertanya, Kak Vicky,
Iya, enggak ya. Kalau misalkan seorang muslim dia berbuat dosa, kan hatinya jadi hitam. Apakah bisa jadi putih bersih kembali? Bisa, Atifah. Caranya gimana? Dia bertaubat kepada Allah. Dia minta ampun sama Allah. Dia banyakin istighfar. Istighfarnya kayak apa? Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Terus begitu. Atau baca astaghfirullah, 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 begitu. Ya, atau dia berdoa, ya Allah, dosa-dosa aku banyak banget. Ampunin ya Allah, Engkau kan Maha Pengampun, begitu. Dan aku bertaubat kepadamu ya Allah, begitu. Nanti kalau dia taubatnya jujur, kalau dia taubatnya nasuha, dia minta ampunnya jujur sama Allah, nanti hatinya akan Allah bersihkan. Bahkan adik-adik, di dalam sebuah ayat, keburukan-keburukannya itu Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Berikutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan terakhir. Siapa yang mau bertanya? Ya, siapa namanya? Khairun Nisa. Akun Khairun Nisa itu siapa yang angkat tangan? Siapa, dibuka mikrofonnya, Nak? Bisa? Nah, siapa namanya? Abdullah. Abdullah dari mana? Dari Sumatera Barat. Masya Allah, Masya Allah. Abdullah mau nanya apa? Kenapa Abdullah suaranya kurang jelas? Kalau dibelah badannya dijahit jadi hidup enggak? Ya, nih yang Kak Vicky tangkap ya. Kalau Nabi Muhammad dadanya dibelah terus dijahit, hidup lagi apa enggak? Ya, tadi Abdullah jawabannya iya, Rasulullah masih hidup ya. Jadi itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun Rasulullah dadanya dibelah, karena apa? Karena kekuasaan Allah, Rasulullah masih hidup. Bahkan Rasulullah melihat adik-adik, ya. Jadi Rasulullah tuh nggak kayak kita nih. Misalkan kita dioperasi adik-adik ya, kita kan dibius. Ya kan, kalau kita mau dioperasi nih adik-adik, apalagi operasi jantung, itu kita harus dibius, kita tuh harus bobo, harus tidur, nggak lihat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adik-adik matanya terbuka, ya, beliau tidak dalam keadaan tertidur. Beliau melihat proses bagaimana kedua malaikat tersebut mencuci hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan tanda kenabian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik rahimakumullah. Iya, Altamis mau tanya. Oh enggak, baik. Mungkin untuk sore ini kita cukupkan dulu ya pelajaran kita, kajiannya, karena sudah 45 menit. Dan Kak Vicky informasikan untuk pekan depan hari Sabtu kita kajiannya libur lagi. Ya, kenapa Kak Vicky? Karena insya Allah Kak Vicky mau ngisi kajian di daerah Serua, ya, Serua ya, kalau nggak salah. Cuma masalahnya adik-adik, kajiannya itu tertutup, tidak dibuka untuk umum ya. Mudah-mudahan nanti Kak Vicky bisa rekam, nanti Kak Vicky bisa upload ke channel Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'ad ya.
nanti kalian bisa tonton di sana. Jadi insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan setelah pekan ini ya. Yuk kita doa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.